من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masih dari dalil-dalil seputar tauhid yang berasal dari kitab tauhid. Kita masih di bab yang kedua dari pembahasan kitab ini. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub. Bagi siapa yang menghitungnya sebagai bab yang kedua. Dan banyak ulama menghitung ini bab yang pertama, kitab tauhid yang di awal buku itu pendahuluan. Dikatakan di sini dari penulis rahimahullahu taala, wa Nabi Sayyidin al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Kata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, ini hikayat dari para nabi alaihi wassalatu wassalam melalui lisan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Kata Nabi Musa alaihi salam, wahai Rabbku, ajarkan kepadaku sesuatu yang saya berzikir mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan sesuatu itu. Qala qul ya Musa. Maka Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Suruh berucap la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Maka Nabi Musa kembali berkata, wahai Rabbku, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amiruhunna ghairi wal aradina as-sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya kecuali aku serta ketujuh bumi semuanya diletakkan pada satu daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lainnya. Jadi kalau sudah berbicara daun timbangan itu timbangannya dimaklumi. Timbangan yang ada tiang penyangga di tengahnya. Kalau di kita sekarang disebut dengan nama apa? Neraca. Jadi dua daun timbangan, ada penyangga di tengahnya. Ya. Jadi yang dikata langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan seluruh penghuninya kecuali Allah diletakkan di satu daun timbangan, la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah timbangannya akan lebih berat. Kata beliau, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu.
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim. Di bawah di ta'liq disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Amalul Yawm wal Laila. Amalul Yawm wal Laila itu tidak masuk di dalam kitab As-Sunanul Kubra, As-Sunanul Sugra yang disebut dengan nama Al-Mujtaba. Asalnya itu ahli hadits, kalau dia menisbatkan hadits biasanya ke buku-buku yang paling populer dulu. Ya, kalau misalnya haditsnya ada di riwayat Bukhari dan Muslim, kita jangan sebut riwayat Abu Daud, sebut Bukhari atau Muslim. Kalau haditsnya ada di dalam Kutubus Sittah, penulis Kutubus Sittah, kita sebut dulu ke Kutubus Sittah baru keluar Kutubus Sittah. Biasanya begitu. Kalau diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, walaupun di Amalul Yawm wal Laila, Amalul Yawm wal Laila dicetak sendiri ya, tapi dia masuk di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Harusnya penyandaran kepada Imam An-Nasai itu lebih bagus. Iya. Baik, dan haditsnya ini secara umum hadits yang dipakai oleh para ulama dan memiliki pendukung-pendukung. Dikatakan di sini oleh Syekh di pembahasan menjelaskan tentang hadits. Ada 5 pembahasan. Yang pertama, biografi sahabat yang meriwayatkan hadits. Kata beliau, Abu Sa'id al-Khudri huwa Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khazraji al-Ansari al-Khudri nisbatan ila Bani Khidrah atau nisbatan ila Bani Khudrah, sahabiyun jalilun wa ibnu sahabiyyin rawa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits katsiratan mata sanata arba'in wa sab'ina min al-hijrah. Kata beliau, Abu Sa'id al-Khudri adalah Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan. Yang namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dari seluruh sahabat Nabi itu, di buku-buku yang menjelaskan tentang sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik itu cuma 3 orang. Sahabat yang bernama Sa'ad bin Malik, sama namanya dan sama nama ayahnya, berbeda di nama kakeknya dan nisbatnya. Satu ini yang populernya, Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ada Sa'ad bin Malik lain, lebih tinggi kedudukannya dari Abu Sa'id al-Khudri. Itulah Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satu dari ahli syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab bisa menjadi khalifah. Dan yang ketiga, Sa'ad bin Malik, ayah dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadits, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Itu nama lengkapnya, Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi, dari Bani Sa'idah. Itu 3 orang sahabat, hanya 3 itu saja yang bernama Sa'ad bin Malik. Beliau Al-Khazraji, dari Bani Khazraj Al-Ansari, dari sahabat Al-Ansari. Al-Khudrah, Al-Khudriyu nisbatun ila Bani Khudrah. Al-Khudri itu nisbat kepada Bani Khudrah. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia dan anak dari seorang sahabat. Jadi kalau disebut Abu Sa'id al-Khudri, maka dikatakan radhiyallahu anhuma. Baik, tadi keceplosan kali saya enggak sebut radhiyallahu anhuma. Ya, biasanya kita sebut radhiyallahu anhuma. Beliau dan ayahnya, semoga Allah meridai keduanya. Itu etikanya ya. Ketika menyebut sahabat ini dan ayahnya dua-duanya sahabat,
maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Dan itu menunjukkan suatu hal yang indah di hati. Sebab kalau hatinya itu ada kecintaan terhadap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan senang ketika nama sahabat disebut. Dan kalau sahabatnya mereka semuanya sahabat Rasulullah, maka akan dia doakan dengan ridha. Sebab itu sifat orang-orang yang beriman yang datang setelah para sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan Al-Ansar, mereka selalu berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Ya, ini ayat konteksnya setelah penyebutan sahabat Muhajirin dan Al-Ansar. Jadi yang paling dahulu masuk di sini, yang mendahului kita dengan keimanan adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan janganlah engkau jadikan ya Allah ada gil, kedengkian, hasad, hikat di hati kami terhadap mereka, terhadap orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Baik, ini Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat anak sahabat. Rawani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahaditha kathira. Beliau meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hadits. Bahkan disebut oleh As-Suyuti, dan sebelum As-Suyuti tentunya disebut oleh para ulama. As-Suyuti hanya meringkas dalam dua bait syair. Disebut sebagai salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayatnya lebih 2000 hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Salah satunya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Yaitu 7 orang sahabat. Siapa 7 orang sahabat? 1 Abu Sa'id, 2 Abu Hurairah, 3 Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah. Tum hafal 2 bait syair? Ada yang hafal 2 bait syairnya As-Suyuti? Saya kasih hadiah kalau ada yang hafal. Kalau saya membaca, antum kasih hadiah ke saya. Ada yang hafal? Berarti antum harus kasih hadiah ke saya. Senyum saja kalau gitu. Baik, tamam. Kata Suyuti rahimahullahu ta'ala, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Itu 2 bait syair. Tum hafal 2 bait syairnya, 7 nama ada di situ. Al-mukthiruna fi riwayatil athar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar. Abu Hurairah setelahnya Ibnu Umar. 2. Wa Anasun wal bahru. Al-bahar maksudnya ada yang menyebut al-khibru. Al-bahar artinya Ibnu Abbas, lautan ilmu. Kemudian Al-Khudri. Al-Khudri ini Abu Sa'id Al-Khudri yang kita bahas. Wa Jabirun, itu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Wa zaujatun Nabi, dan istri Nabi. Siapa istri Nabi yang dimaksud? Aisyah radhiyallahu anha. Itu 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Baik. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Meninggal pada tahun 74 Hijriah. Sahabat Nabi itu enggak ada yang meninggal lebih dari 110 Hijriah. Iya. Kenapa?
Karena Nabi pernah berkata di suatu malam, setelah 100 tahun tidak akan tersisa seorang pun yang hidup di atas muka bumi. Itu di masa hidup beliau, jadi setelah 100 tahun. Nabi wafatnya pada tahun berapa? 11 Hijriah. Jadi setelah 100 tahun itu tidak ada lagi yang akan tinggal di atas muka bumi. Iya. Jelas ya? Baik. Sahabat yang paling terakhir meninggal itu adalah Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu. Itu sahabat yang paling terakhir secara mutlak meninggal. Dan beliau sahabat yang masih muda memang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari deretan para pemuda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, Musa huwa Musa bin Imran Rasulullah ila Bani Israel wa kalimur Rahman. Adapun Nabi Musa, beliau adalah Musa bin Imran, Rasul Allah kepada Bani Israel. Kalimur Rahman itu gelar Nabi Musa, artinya orang yang Allah berbicara langsung kepadanya. Berbicara langsung, Allah berbicara langsung kepadanya. Adkuruka, ini pembahasan tentang makna-makna hadits, sebagian kalimat yang perlu diterangkan. Di hadits dikatakan, Ya Rabbi alimni syai'an adkuruka. Ya Rabb, wahai Rabbku, ajarkan saya sesuatu, saya mengingat engkau dengannya. Apa artinya adkuruka? Kata Syekh, uthni alaika wa ahmaduka bih. Aku mengingatmu, berarti aku memuji dan menyanjungmu dengannya. Ya, beliau minta diajari sesuatu, ini dipakai berzikir untuk memuji dan mengingat Allah. Iya, jadi minta diajari zikir yang dengannya beliau memuji dan mengingat Allah. Wa adu'uka bihi. Kata beliau, atawassalu ilaika idza da'autuka. Aku berdoa kepadamu dengannya, berarti aku berperantara dengannya kepadamu ketika aku berdoa kepadamu. Ya, maksudnya ini kalimat doa bisa dipakai ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk dari tawassul. Ya, bentuk dari tawassul. Dan tawassul itu diperbolehkan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala, dikatakan di sini yaquluna hada. Ya, Nabi Musa ketika diajari la ilaha illallah, Nabi Musa berkata, wahai Rabbku, semua hambamu berucap seperti ini. Yaquluna hada ay hadhil kalimah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya mau bertanya, semua hambamu mengucapkan ini, berarti jin dan manusia yang kafir juga mengucapkannya? Karena hamba-hamba kan mencakup semuanya. Ya, jawabannya mungkin kata ibaduka di sini ini ubudiyah khasah, penghambaan khusus terkait dengan orang yang beriman. Atau dia bermakna ubudiyah ammah, penghambaan umum, tapi yang dimaksud hamba-hambamu semuanya mengucapkan, bukan mengucapkan dengan lisannya, lisanul maqal, bukan dengan lisan ucapan, tapi dengan lisan keadaan dia ucapkan. Sebab semua manusia secara keadaan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu namanya lisan al-hal. Lisan itu ada dua, ada lisanul maqal dan ada lisan apa? Lisanul hal. Baik. Kemudian kata beliau, qala ya Musa, kemudian Allah berfirman kepadanya, ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffah malat bihinna la ilaha illallah. Apa artinya amirahunna ghairi? Kata beliau, man fihinna minal ummari ghairullah. Ya, yaitu apa saja yang menjadi penghuni langit selain dariku, ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kiffatin
ay law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffatin min kiffatil mizan wa wudi'at hadhihi al-kalimatu fil kiffatil ukhra, di daun timbangan, yaitu seandainya seluruh makhluk ini diletakkan pada salah satu dari dua daun timbangan, sedangkan kalimat ini diletakkan pada daun timbangan lainnya, malat bihinna, timbangan itu akan miring karena kalimat tersebut. Itu artinya rajahat alaihinna, kalimat tersebut atau timbangannya lebih berat dari semua makhluk itu. Baik, itu penjelasan beberapa kalimat yang perlu dijelaskan dari hadits. Di pembahasan yang ketiga, Syekh menjelaskan tentang makna hadits secara global. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadits anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jal an yu'allimahu dhikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi, فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله، فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق، وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره، فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه، وأنه لا شيء يعادله في الفضل. Kata beliau bahwa Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diajari suatu zikir yang akan digunakan untuk memuji Allah dan sebagai perantara, sebagai wasilah ketika berdoa kepada Allah. Maka Allah memberinya petunjuk agar dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwa kalimat ini banyak diucapkan oleh para makhluk, sedangkan Nabi Musa menginginkan kalimat khusus sehingga berbeda dengan yang lainnya. Maka Allah pun menjelaskan besarnya keutamaan zikir yang telah dianjurkan tersebut. Besarnya keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada suatu apapun yang menyamai keutamaan zikir tersebut. Jadi itu makna hadits ini secara global. Adapun sudut pendalilan penulis membawakan hadits ini terkait dengan bab, dan ini pembahasan Syekh yang keempat. Kata beliau, munasabatul hadits lil babi anna fihi bayana fadli kalimat at-tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluha fil fadilah. Beliau ingin menjelaskan bahwa hadits ini menjelaskan keutamaan tauhid. Ini termasuk dari fadlut tauhid, dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai keutamaan kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau kita baca dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, maka kapan disebut itu kalimat yang paling afdal, maka la ilaha illallah ada di situ. La ilaha illallah ada di situ. Iya. Ini hari Jumat. Kita baca di surah Al-Kahfi, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Apa itu al baqiyatus salihat? Hal yang kekal, hal salih yang kekal. Itu salah satu penafsirannya. Ditafsirkan dalam sebagian hadits itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Datang dari sebagian sahabat, ditambah yang kelima, la haula wala quwata illa billah. Ada la ilaha illallah. Afdalud dzikir disebut la ilaha illallah di sebagian riwayat. Ketika seorang tertimpa kesusahan, juga diajarkan zikir dengan la ilaha illallah. Nabi Yunus, beliau selamat di perut ikan juga dengan kalimat itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi dia masuk di dalam berbagai hal yang besar. La ilaha illallah ini. Iya. Maka ini dari keutamaan
tauhid, keutamaan tauhid. Tapi subhanallah banyak orang bicara masalah keutamaan itu kurang menyentuh dari pembahasan keutamaan tauhid. Bicara tentang keutamaan zikir, tapi seakan-akan lewat dari kedalaman kata la ilaha illallah itu. Ini karena kurangnya kita di dalam mengkaji pembahasan-pembahasan tauhid. Andai kata dikaji dengan baik dan benar, maka akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Allahul musta'an. Yang kelima, yang terakhir, ma yustafadu minal hadits. Faedah yang dipetik dari hadits. Yang pertama, idhamu fadli la ilaha illallah lima tatadammanuhu min at-tauhid wal ikhlas. Keagungan keutamaan la ilaha illallah, besarnya keutamaan la ilaha illallah karena di dalam kalimat tersebut terkandung tauhid dan keikhlasan. Iya. Nah, di dalam la ilaha illallah terkandung tauhid dan keikhlasan. Maksudnya dua ini kandungan pokoknya. Dan la ilaha illallah itu punya kandungan lebih besar daripada itu. Yang kedua, fadlu Musa alaihi salam wa hirsuhu ala taqarrubi ila Allah. Terdapat keutamaan Nabi Musa alaihi salam dan semangat beliau untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kalau para nabi saja seperti ini, mereka adalah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, didekatkan kepada Allah, dijamin dengan surga. Bersamaan dengan itu, mereka selalu mencari sesuatu, meminta tambahan untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan dan membesarkan Allah. Maka harusnya kita sebagai orang yang banyak berbuat kesalahan, banyak dosa-dosa, banyak kekeliruan, kita harusnya lebih semangat lagi untuk hal itu. Orang yang belum jelas di mana tempatnya, di surga atau di neraka, orang yang tidak bisa menjamin akan dirinya, maka harusnya dia lebih berpegang lagi dengan ketaatan-ketaatan yang meluruskan jalannya dan menetapkan jalannya kepada Allah. Yang ketiga, kata beliau, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah wa laysa lil insani ay yabtadi'a fiha min indi nafsihi lianna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bih. Ini dari sebuah pendalilan sangat detail ya dari Syekh. Kata beliau bahwa ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan segala hal yang Allah syariatkan. Jadi ibadah itu hanya boleh kalau ada syariat, ada tuntunan dari Allah. Manusia tidak boleh untuk membuat syariat dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena Nabi Musa saja, seorang nabi, ketika ingin tambahan sesuatu, dia minta kepada Allah supaya diajari cara berzikir kepada Allah. Kalau bisa membuat syariat sendiri, sudah Nabi Musa nggak main berdoa, bikin aja tuntunan sendiri. Jelas ya? Ya, memang itu yang berjalan di agama seluruh Nabi dan Rasul. Mereka itu tahu bahwa diri mereka hanyalah perantara antara Allah dengan makhluk. Seluruh syariat datangnya dari Allah, dan kewajiban mereka hanya menyampaikan, bukan membuat syariat sendiri. Membuat syariat sendiri. Karena itu kalau ada yang membuat tuntunan-tuntunan, menisbatkannya kepada Allah, itu kelancangan. Kelancangan. Hal yang para nabi dan para rasul tidak berani terhadapnya, mereka lancang di dalam hal itu. Iya. Nasallallahu alaihi wassalam. Kemudian yang keempat, kata beliau, anna mashtaddat al-hajatu wad-daruratu ilaihi kana akthar wujudan. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alamu muttarran ilaiha
kanat akthar al-adhkari wujudan wa isaraha khusulan. Sungguhnya hal yang sangat diperlukan dan sangat penting, mesti keberadaannya akan banyak didapati. Oleh karena itu sangat diperlukan oleh alam semesta. Maka la ilaha illallah menjadi zikir yang paling banyak diucapkan dan paling mudah diperoleh. Jadi keperluan orang-orang itu tatkala dia banyak kepada hal tersebut, Allah mudahkan itu. Jelas ya? Karena itu keperluan banyak orang. Orang tidak bisa hidup kecuali dengan apa? Menghirup udara. Ada udara di mana-mana. Orang tidak bisa hidup kecuali dengan air. Diberi dari keluasan dalam air itu, dari berbagai sumbernya. Iya. Begitu manusia perlu kepada la ilaha illallah, maka dia pun menjadi zikir yang paling luas dan paling banyak pensyariatannya di berbagai syariat. Termasuk di dalam hadits ini diajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam berucap la ilaha illallah. Yang kelima, anna Allah faqas samawat liqaulihi wa amirahunna ghairi. Dan kelima, ini menunjukkan ya dalil bahwa Allah itu berada di atas langit. Karena di dalam hadis dikatakan, andai kata langit yang 7 dan penghuninya selainku kecuali saya. Itu di posisi penyebutan apa? Langit. Ya, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Dan ini salah satu dalil ya, dari sekian ribu dalil yang menunjukkan ketinggian Allah di atas langit. Hanya saja orang-orang yang rusak akal dan fitrahnya yang menolak keyakinan ini. Yang rusak akal dan apa? Fitrahnya. Kalau dalil dari Al-Quran, dari hadits Rasulullah, dari kesepakatan para ulama, itu dinukil dari masa ke masa. Tapi penetapan Allah di atas langit itu bisa diketahui dengan fitrah, dengan akal sehat. Makanya anak kecil saja belum diajari apa-apa, kalau ditanya di mana Allah, dia akan menunjuk ke langit. Itu fitrah. Iya. Tapi ada orang-orang yang sudah dewasa, bahkan kadang menganggap dirinya berilmu, tapi dia nggak tahu Allah itu di mana. Atau dia katakan Allah di mana-mana. Dan ini penyimpangan dari fitrah dan akal sehat. Baik. Kemudian yang keenam, kata beliau, annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al-kalima min at-talaffuz biha kulliha. Wa la yaktasaru ala lafdzil jalala Allah kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Ini penting juga ya. Kata beliau, merupakan suatu keharusan jika berzikir dengan kalimat ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara lengkap. Tidak mengucapkan lafdzul jalalah saja, tidak mengucapkan Allah saja. Sebagaimana perbuatan sebagian orang-orang bodoh. Banyak yang tersinggung nanti. Ada orang-orang yang katanya boleh berzikir Allah, Allah, Allah. Ada yang boleh berzikir hu, hu, hu. Ya, belakangan ini banyak riwayat ya, banyak versi. Bukan hu, hu, hu saja. Boleh ha, ha, ha. Ada yang hi, hi, hi. Ya. Ini Nabi Musa diajari kalimat itu lengkap. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari para sahabatnya kalimat la ilaha illallah itu lengkap. Tidak ada dalam sepotong riwayat pun mengucapkan la ilaha illallah. Datang orang-orang yang mengatakan boleh zikir hu itu. Kenapa? Aduh, kamu ini nggak mengerti cinta kepada Allah. Masya Allah. Jadi kamu ini lebih hebat bahasa cintanya dari Nabi dan para sahabat. Kita ini cara berpikir sederhana. Iya. Sebab ada orang-orang yang mengaku dirinya cinta, tapi dia di alam lain. Bukan di alam yang wajar. Bukan di alam yang wajar. Orang yang berakal itu, kalau dia cinta kepada Allah,
dan cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kalimat la ilaha illallah, dia akan ucapkan la ilaha illallah secara lengkap. Ya, dia akan ucapkan kalimat la ilaha illallah secara lengkap. Ini salah satu sudut pendalilan ya. Dan batilnya orang yang mengatakan boleh zikir dengan hu, itu bisa kita terangkan dari puluhan sudut pendalilan akan batilnya. Dan itu hal yang tidak masuk akal, menyelisihi dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, menyelisihi jalannya para nabi, menyelisihi jalannya para sahabat, menyelisihi jalannya para ulama dari 3 generasi dan para a'immah, menyelisihi kesepakatan ulama. Banyak hal yang orang-orang kadang senang membuat perkara baru, dianggap dirinya pandai, bahkan ada yang menganggap dirinya itu sesuai dengan ilmu bahasa Arab. Bahasa Arab apa yang kamu pahami? Iya. Jadi ini semuanya perkara-perkara kadang jelas ya, tapi subhanallah, matahari itu kadang luput terhadap orang-orang yang buta. Tidak bisa dilihat terhadap orang-orang yang buta, walaupun matahari itu jelas. Dan itulah hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Yang ketujuh, itsbatu mizanil amal wa annahu haqq, penetapan adanya timbangan amal dan hal itu benar-benar ada. Iya. Jadi ini penyebutan andai kata diletakkan, ini penjelasan amalan dan timbangan itu benar. Dan penjelasan tentang timbangan itu bagian dari keimanan kepada hari akhirat. Yang kedelapan, annal anbiya'a yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Juga penting untuk direnungi bahwa para nabi itu perlu diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Nabi Musa alaihi salam saja diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Iya. Maka itu menunjukkan pentingnya kenapa kita harus selalu mengulang pembahasan-pembahasan tentang tauhid, keagungan dzikir, keagungan la ilaha illallah. Sebab itu keperluan pokok di dalam hidup kita. Hal yang penting yang harusnya selalu kita ingat. Kemudian terakhir, annal aradina sab'un kas-samawat, bahwa bumi itu ada 7 sebagaimana langit ada berapa? Ada 7. Haditsnya ini jelas ya, bumi yang 7 dan langit yang 7. Ya, sama dengan doa ketika masuk sebuah desa atau sebuah kota, singgah di suatu tempat, kan diajarkan untuk berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sab'i wa ma aqlalna. Ya Allah, Rabb pemilik langit yang 7 dan apa yang dituduhinya, dan pemilik bumi yang 7 dan apa yang ditampungnya. Iya. Itu secara nas, secara lafaz, secara makna ada di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 bumi dan dari bumi semisal dengan itu. Semisal ya berarti 7 juga. Itu secara makna ada di dalam Al-Quran. Tapi secara lafaz, ini hadits Abu Sa'id Al-Khudri depan kita, dan hadits yang saya sebutkan tadi, hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, selesai pembahasan hadits ini.